lanjutan dari prinsip-prinsip desain itu ya. Prinsip-prinsip desain kan ada macam-macam ya. Nanti kalian akan mempelajari satu persatu di teori perancangan arsitektur di semester pertengahan. Nah, salah satunya prinsip desain adalah komposisi bentuk ya. Kalau unsur desain seperti titik, garis, bidang, ruang, kemudian warna. Kemarin kita pelajari tentang warna ya di beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang beda antara unsur dan prinsip ya. Nah, sekarang kita di prinsip desain ya, tentang komposisi bentuk. Nah, di sini saya besarkan dulu, komposisi atau tata susunan merupakan cara kita menyusun ya, dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik ya, dan indah. Jadi, kalau kalian punya beberapa macam bentukan gitu ya. Misalkan ada lingkaran, ada segitiga, kemudian ada persegi. Kemudian kalian letakkan gitu, tapi kalau tanpa adanya susunan komposisinya itu seperti ya tidak tersusun ya, tidak rapi. Nah, di sini kalian berusaha untuk mendesain dari suatu bentukan itu menjadi sesuatu yang lebih tertata gitu, lebih tertata. Yang pertama di sini ada komposisi simetris ya. Komposisi simetris adalah komposisi yang membagi bidang menjadi dua bagian yang sama persis gitu ya. Misalkan kalian pernah berdiri di suatu taman yang formal ya, taman pemerintahan gitu ya, di taman kota gitu ya, itu kan biasanya kanan kirinya sama ya, simetris. Itu juga dibarengi dengan bentuk bangunan atau arsitektur dari gedungnya, yang biasanya gedung-gedung pemerintahan gitu dia akan formal, yaitu kanan kirinya sama, simetris gitu. Komposisi simetris merupakan penataan objek dari semua bagian yang disusun sama ya, sama dengan bentuk yang kanan kirinya gitu. Sehingga tercipta keseimbangan ya. Keseimbangan ini merupakan prinsip desain ya. Prinsip desain. Kalau ini belum saya share tentang buku saya ya, nanti ada prinsip desain dan unsur desain. Nanti akan saya selipkan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ilustrasinya komposisi simetris, dia kalau dibagi kanan kiri sama, atas bawah sama gitu ya. Kemudian ada juga komposisi asimetris ya, yaitu penataan objek yang bagiannya itu tidak sama ya, bentuknya tidak sama dengan, tetapi dia masih memiliki keseimbangan ya. Jadi komposisi asimetris seperti ini ya. Jadi ini kan bentuknya masih seimbang ya, ikuti bentukannya kotak polanya gitu. Kemudian ada juga komposisi sentral ya. Jadi dia memusat gitu ya, memusat. Nanti ada juga linear. Ini belum saya masukkan ya. Ada linear, ada sentral. Sentral itu juga yang ada sentrifugal itu ya, kayak gaya-gaya itu ya. Itu juga pengaruh ke bentuk juga. Nah, ini ada beberapa materi ya. Nanti kita buka satu persatu ya. Kemudian untuk kehadiran yang di sini nggak wajib diisi ya. Kehadiran yang ini ya, kehadiran di Janitra nggak wajib diisi, kecuali kalau kalian pas posisi sekarang nggak ikut online, jadi mungkin bingung untuk screenshot-nya di bagian persen SMK, maka kalian ngisi yang ini, baru kalian screenshot ya. Baru hasil screenshot-nya kalian masukkan di sini, di persen SMK. Tapi kalau kalian sudah ikut secara online kuliah ini, kalian screenshot aja perkuliahan sekarang, nanti langsung masukkan di persen SMK ini. Jadi kebutuhannya presensi Janitra hanya untuk screenshot aja sementara ini gitu. Oke, kita buka materi satu aja ya. Kebetulan tadi sudah saya download ya. Jadi nanti kalian bisa download juga ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini saya ambil dari bukunya itu ya, ujian saringan masuk gambar arsitektur. Nah, di sini ada komposisi 2 dimensi dan komposisi 3 dimensi ya. Jadi kalian nanti belajar untuk membuat sketsa sederhana juga berkaitan dengan komposisi bentuk ya, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah,
ini kaitannya komposisi dua dimensi tentang kesatuan irama, pusat perhatian, dan keseimbangan. Lagi-lagi keseimbangan. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya, ada beberapa macam bentuk ya. Ini apa itu? Kalau disusun ya, disusun dia tidak menyatu berdiri sendiri ya. Nah, kemudian kalian bisa mendesain atau menata ya, menata pola-polanya ya. Jadi ini kan kelihatan terpisah. Nanti kalian hubungkan, ini masih berkaitan dengan pertemuan kedua kita dulu ya. Jadi ada bentuk-bentuk kemudian disusun ya. Ini masih berkaitan dengan pertemuan yang lainnya juga ya. Jadi kita masih olah-olah bentuk gini ya. Namanya desain matra ya. Entah namanya nirmana, itu juga sama ya. Nah, di sini posisinya masih terpisah. Kalian tugasnya adalah membuat bentukan yang terpisah itu menjadi suatu pola tertentu gitu. Nah, yang kedua ini gambarnya sudah memiliki bentukan ya. Jadi seperti pada waktu kecil itu ada balok-balok ya, ada balok-balok banyak mainan anak-anak di PAUD atau di TK itu, balok-balok itu kalian susun gitu ya. Jadi mengikuti pola-pola tertentunya gitu. Jadi menata ya, intinya menata untuk mewujudkan suatu pola gitu. Untuk komposisi ini seperti itu. Nah, ini kita masih ingat ya di pertemuan pertama dulu ada bentukan yang overlap, ada bentukan yang bersinggungan, menempel, dan lain-lain ya. Saya sampai lupa apa itu judulnya, tapi garis besarnya seperti ini. Ya, intinya yang masih belum terpola, kalian membuat suatu pola sehingga menjadi satu kesatuan gini. Kemudian berikutnya, kalau yang tadi ini kesatuan ya, unity. Yang kedua ini irama ya, irama. Jadi irama sebagai alat untuk mengorganisir suatu bentukan dan ruang dalam satu komposisi. Nah ini ada pergerakannya ya. Ini menurut, kalau komposisinya ini linear ya. Jadi membentuk suatu garis ya, atau linear. Mungkin pusatnya ada di tengah atau di tepi ya, itu terserah. Nah, tapi nanti ini kalau kita susun ya menjadi membentuk suatu irama tertentu. Kalau yang ini masih komposisi yang di atas ini dia menjadi satu tapi belum ada iramanya. Irama itu ada permainan ya, ada permainan besar kecil naik turun gitu ya. Nah ini garisnya dia membentuk satu garis ya menjadi irama tertentu. Kemudian ada juga pusat perhatian atau point of interest ya. Nah, bagian yang paling menarik ini bagaimana? Mungkin kenapa segitiga ini dia menjadi menarik? Bisa jadi warnanya berbeda dengan yang lain, ya. Kemudian tingginya ini lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia menjadi pusat perhatian ya, atau point of interest dari bangun-bangun yang lain. Kalau kita perhatikan di sini, mengapa ini menarik perhatian? Karena yang lainnya persegi ya, bentuk dasarnya persegi panjang, tapi yang di sini dia segitiga sendiri. Seperti waktu kita kemarin belajar kecengkahan ya, jadi seperti itu. Kecengkahan atau kontras ya, nah di sini nama lainnya juga di sini ya, ada point of interest di sini. Kemudian bentukan bintang ya, yang lainnya lingkaran gitu, jadinya dia menarik perhatian. Ini berkaitan dengan bentuk. Nah, sekarang kita ukuran ya. Ukuran yang lainnya kecil-kecil, ini jadinya besar sendiri. Jadinya dia menarik perhatian gitu. Atau kebalikannya ya. Jadi di sini ada bentukan yang besar-besar, satunya kecil sendiri. Jadi dia jadi pusat perhatian atau point of interest gitu. Kemudian gelap terang ya. Gelap terang main kontras ya. Nah, kita pada waktu Dwi Matra kemarin di kecengkahan main ini gelap terang ya, main gelap terang yang lainnya terang, satunya gelap gitu ya. Ini masuk ya, masuk untuk point of interest-nya. Kemudian posisi juga ya, posisi yang lainnya mengumpul, satunya dia sendiri gitu. Kemudian di sini daerah tengah,
potensial untuk meletakkan pusat perhatian. Yang paling sering dilihat ya tengah ya, gitu. Nah, selain kita bicara tentang ini ya, kesatuan, irama, pusat perhatian, yang terakhir ini ada keseimbangan ya. Keseimbangan tadi kita sempat singgung di awal, ada simetris, asimetris ya. Nah, ini masuk ya untuk komposisi ya. Jadi usaha membuat keseimbangan dengan cara menyusun unsur yang sama kanan kiri atas bawah. Nah, kalau asimetris dia akan beda ya. Jadi kanan kirinya dia akan beda, atas bawahnya juga beda. Nah, ini contohnya. Contoh kalian bisa berlatih ya. Nanti bisa di bagian kolom tugas, jangan khawatir ya, bingung nggak ada tugas gitu ya. Nah, ini nanti tetap saya kasih tugas. Nah, tugasnya nggak ada yang dihafalkan, tapi dipahami dan dikerjakan gitu ya. Nah, di sini ada komposisi bentuk ya, 2D ya, 2 dimensi. Dia akan membentuk suatu pola tertentu ya. Nah, pola tertentu ini diperiksa dulu, apakah menjadi satu kesatuan gitu, ataukah dia nggak jadi satu kesatuan, menyebar gitu ya. Nah, tapi di sini dia jadi satu kesatuan, kemudian pusatnya ini adalah lingkaran ya, pusat perhatiannya ya, karena yang lainnya bersudut, yang satunya kan dia tidak bersudut ya, melingkar sendiri. Kemudian iramanya ya, iramanya gini. Jadi linear ya. Mungkin tinggi rendah, naik turun dan seterusnya. Nah, ini dikasih gelap terang ya. Ini semakin menguatkan untuk point of interest-nya. Bagian yang paling menarik perhatian yaitu lingkaran dengan warna yang paling kontras ya, lebih gelap daripada bangun yang lainnya gitu. Ini adalah komposisi 2D ya. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan atau lanjut? Halo? Bisa mewakili pertanyaan saya? Nanti takutnya materi saya nggak tersampaikan gitu. Bisa dijawab? Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Kita komposisi 2D seperti ini tadi ya, nanti kalian bisa pahami lagi, dibaca lagi, dan diterapkan ya. Soalnya ini kita di bagian desain Matra, mungkin di semester depan nggak ketemu dengan ini lagi gitu ya, langsung penerapan atau banyak materi mata kuliah pertaniannya dan seterusnya. Nah, di sini kalian akan belajar memang tentang seni rupa ya. Jadi kalau di arsitektur lanskap itu, kalau kalian pecah ada arsitektur, ada lanskapnya. Arsitektur berkaitan dengan seni, desain, teknisnya, pertanian, lanskapnya berkaitan dengan pertaniannya ya, ilmu pertanian ya. Nah, di sini 50-50 memang, tapi ya mungkin mata kuliah ini masih berlanjut, tapi masih di semester tahun depannya mungkin ya, di studionya mungkin nanti. Atau di teori perancangan lanskap nanti. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Ini kalian gabungkan dengan pola arsiran yang telah diterapkan di dasar gambar teknik ya. Kalian bisa terapkan juga di sini pola arsiran yang garis-garis seperti ini ya. Atau kalau kalian pakai arsir gosok ya nggak apa-apa, di estetika dan matra ini kalian lebih bebas gitu ya. Tapi kalau di dasar gambar teknik, kalian pola arsirnya harus garis-garis seperti ini ya. Jadi seperti itu. Untuk pengarsirannya kalian bisa memainkan tekanan pensil ya, atau bermain dengan banyaknya tipe pensil yang harus dibeli ya. Jadi ada 2 pilihan. Kalian bisa main pensil katakanlah 4B ya. 4B tekanannya yang ringan berarti kan pensilnya tipis. Atau kalian bisa beli bermacam-macam pensil, kalian pakai gantian gitu. Jadi itu terserah gitu. Tapi nanti kayaknya kita pakai tinta kayaknya ya untuk tugasnya. Tapi kalau pakai pensil ya nggak apa-apa. Kemudian kita berkaitan dengan 3 dimensi ya. Saya persingkat aja. Mungkin karena pertemuannya terbatas ya. Seharusnya untuk
Estetika dan Matra ini nama mata kuliahnya desain matra ya, jadi tiga SKS ya seharusnya. Ini nanti dipelajari untuk yang lembar ini di dasar gambar teknik, jadi saya lewati dulu ya. Ada proyeksi-proyeksi kemarin mulai diajarkan Pak Hendra ya. Nah, kita balik ke pelajaran matematika SMA ya. Jadi di dimensi 3 atau bangun ruang, kalian mempelajarinya ya dengan titik-titik ABCD dan seterusnya itu. Nah, kita juga sebenarnya pakai, tapi nggak serumit itu ya. Kita lebih ke keseniannya gitu. Ini kubus, ada prisma segitiga, 5 segi 4, kemudian ada kerucut, ada tabung. Nah, cara menggambarkannya kalian juga harus pahami ya. Mulai dari apa itu denah, denahnya terlihat dari atas ya. Kemudian kalian atau nanti kalau kalian pelajari di dasar gambar teknik, kalian bisa melihat ada proyeksi-proyeksi ini ya, ada ortogonal, aksonometri, isometri ya. Tapi kalau di estetika dan matra kita nggak mempelajari teknisnya menggambar seperti itu, kita mempelajari lebih ke estetikanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk arsir rendering benda 3 dimensi. Setelah kalian menggambarkan perspektifnya, kalian pahami sumber cahayanya. Ini di dasar gambar teknik juga kita sudah bahas ya, waktu pembayangan itu ya, notasi tanah pembayangan. Kalian juga saya selipkan ya kemarin untuk teknik pembayangannya bagaimana, sumber cahayanya bagaimana gitu. Nah, bagian yang terang tentu aja nggak usah diarsir. Bagian paling gelap yang diarsir ya, yang cahaya sedikit mungkin arsirannya tipis-tipis gitu. Ini kalian bisa lihat ya untuk teknik arsirannya, semakin gelap semakin rapat ya untuk arsirannya. Tapi semakin terang nggak ada arsirannya gitu. Jadi seperti ini. Nanti setelah UTS ini soalnya kita di pertemuan ini kita peralihan ya antara dwimatra dan trimatra gitu ya. Nanti kita bahas juga tentang trimatranya. Nah, di sini ada komposisi, kalau yang tadi 2 dimensi ya, nah kita berkaitan dengan komposisi 3 dimensi sekarang ini. Nah, komposisi 3 dimensi ini, kalian bisa lihat ya, hampir sama dengan dwimatra yang tadi, tapi kalau trimatra kita bikin dimensi 3 atau bangun ruangnya ya. Nah, ini kalian lihat cara penggambarannya ya, benda tidak boleh saling bertabrakan, nanti dikira tembus pandang atau gimana ya, cara penggambarannya kurang pas gitu. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan ini, alas saling bertabrakan, kayak jadinya kayak tembus gitu ya. Nah, gitu. Nah, tentang irama, kalian bisa lihat ada polanya ya, ada pola penataan massa. Kita bilang apa itu bentukan 3 dimensi adalah massa atau massing ya. Tulisannya MASSA atau massing ya. MASSING itu ya, massing ya. Massing dari bentukan ini gitu. Nah, ini ada alur organisasi ya, penyusunan bendanya gitu. Ini ada alurnya, jadinya irama ya. Irama itu ada alurnya ya. Kalau kesatuan, asalkan bendanya itu ditaruh dalam satu kesatuan itu disebut ya kesatuan itu ya atau unity. Kalau irama ritme ya, ini polanya bertumpuk jadinya tidak ada iramanya gitu. Kalau iramanya berarti bisa jadi alurnya, bisa jadi penataannya yang lain ya. Misalkan ada pusat tepinya gitu. Nah, kita sama dengan yang 2 dimensi tadi, di sini ada pusat perhatian ya. Pusat perhatian, kenapa menjadi pusat perhatian? Yang pertama bentuknya beda, ya bentuknya yang lainnya berupa prisma atau limas, atau bentukan bersudut, satunya bola gitu ya. Ini bentukannya lainnya tabung yang kecil, yang ini tabung yang besar. Gitu. Nah, berikutnya ini pusat perhatian karena paling tinggi. Ya. Mohon maaf, bisa di mute ya.
Doli. Kemudian ada juga di sini pusat perhatiannya. Pusat perhatiannya beda ya, karena dia posisinya miring, yang lainnya diletakkan mendatar gini ya, gitu. Nah ini adalah komposisi untuk 3 dimensi ya tadi. Kemudian ini ada tips-tipsnya ya. Pilih posisi yang stabil ya, yang mana benda itu terlihat tidak akan jatuh atau bergerak gitu ya. Kemudian benda yang bersandar dengan benda yang lain, dia juga lebih stabil ya. Nah, ini kalian bisa bermain-main di sini ya, bermain-main di sini. Ini ada transformasi bentuk ya. Jadi yang pertama ada bentukan kubus, kalian bisa coaki. Sorry, ini siapa Mas Neka Bayu ya, bisa di mute ya. Nanti teman-temannya keganggu. Nah ini bisa kalian apa itu? Yang awalnya kubus bisa kalian transformasikan ya, bisa dipersempit atau diperlebar ya. Kalau di sini contohnya dipersempit ya. Jadinya awalnya kubus yang biasa, kemudian satunya jadi kubus yang lebih sempit ya. Sebentar, ini kok rame ya. Bentar ya, saya ini dulu ya. Kurang gol. Iya kurang gol kan overdose gitu ya, dan pertama. Bentar saya mute dulu teman kalian. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, awalnya adalah kubus seperti ini. Kemudian bisa ditransformasikan menjadi apa itu? Dibesar kecilkan ya. Ada pergerakannya di sini untuk transformasi ya. Nah, kalian bisa bermain-main kalau pakai sketsa bisa ya. Nanti kalau tingkatannya lebih tinggi, kalian bisa mainan dipakai software ya, namanya SketchUp gitu, SketchUp. Habis ini mungkin saya bukakan sebentar gitu. Tapi di sini kalian bisa bermain-main seperti ini. Ini ada transformasi adiktif, yaitu menambahkan dari bentukan yang sebelumnya nggak ada ya. Awalnya kubus, kemudian ditambahkan bentukan yang lain gitu. Ini prisma segitiga ya, jadi bentukan yang lain. Kemudian balok ya, dijadikan bentukan yang lain ya, dan seterusnya gitu. Kemudian transformasi subtraktif, yaitu pengurangan. Kalau yang ini penambahan, yang ini kebalikannya, pengurangan ya. Bentukannya dicoaki, istilahnya gitu ya. Dicoaki itu kayak dihilangkan gitu ya, dihilangkan beberapa bentukan yang lainnya gitu. Nah, ini tadi kita tentang transformasi bentuk, kalian bisa latihan pakai sketsa ya. Kemudian kalau ini perkenalan tekstur ya, tekstur ini juga masuk di bagian unsur desain ya. Selain warna juga ada tekstur, yang mana tekstur ini kalian bisa mengenali benda itu bahannya dari material apa gitu ya. Materialnya misalkan kayu, ini kalian gambar dengan serat kayu gitu ya, dengan gelap terang mungkin ini dari bahannya batu dan seterusnya. Ini apa itu, serat kayu lagi, ini batu ya. Nah, kalau cuma gambar persegi aja, dia nggak bakal tahu ya, jadi materialnya dari bahan apa, tapi setelah diberikan tekstur ya, tekstur yang mewakili benda yang sebenarnya, jadinya tahu ya, ini bahannya dari apa gitu. Entah dari kayu, dari batu, ya, kemudian dari bulu, nah, jadi seperti itu. Ini dari logam, kelihatan kita main-main dengan gelap terangnya, ya. Dari kaca ya, kelihatan seperti ini, dari es. Jadi dengan adanya kalian bermain tekstur ini, kalian bisa mengetahui materialnya dari bahan apa gitu ya. Tapi ini
belum wajib dipelajari ya. Yang wajib adalah transformasi dan komposisi tadi yang kita pelajari ya. Tapi ini pelan-pelan kalian baca dulu. Nah, kemudian ada materi yang lain yang bisa kita buka ya. Ini sekilas, tadi saya cari apa itu, tentang komposisi bentuk juga ya. Ini pola-polanya dinamis, ini masih Dwi Matra aja. Kemudian ini ada statis, jadi komposisi itu banyak ya, tapi nanti yang diambil yang sesuai kebutuhan ya. Ada keseimbangan, kanan kiri sama, gitu ya. Kemudian keberaturan, kemudian chaos ini nggak teratur sama sekali. Gitu. Kemudian ada juga contoh-contoh yang mungkin kita sudah kerjakan ya. Saya ngambil dari beberapa dari internet. Sebenarnya contoh kakak tingkat kalian banyak ya, tapi saya lupa naruh dokumentasinya di mana gitu ya. Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Kemudian ini mungkin belum ya, tapi kita lewati aja. Soalnya nggak bakal cukup untuk satu semester itu ya. Nah ini sebenarnya pas teori warna kemarin kita bisa masukkan warna monokromatis seperti ini ya. Kemudian ini latihan-latihan kemarin ya, contoh-contoh latihan kemarin yang sudah kalian kerjakan ya. Kemudian kita next kita latihan ke trimatra ya. Saya kasih contoh untuk tugas yang trimatranya seperti bermain market ya. Nanti kalian akan bikin market 3 dimensi seperti ini. Saya nggak tahu di tampilan layar kalian sudah berubah atau belum ya. Ini marketnya, tidak harus market bentukan gedung ya, tapi market bentukan dari apa itu yang diajarkan dari bentuk-bentuk sederhana dulu ya. Nah ini ada rangka-rangka lanjar nanti dipelajari yang apa itu kalian akan dapat ya. Kalian akan siap-siap dengan kertas-kertas karton. Kalau nggak punya kertas karton ya bisa ngambil kertasnya Indomie itu ya, apa itu kotaknya kardus Indomie itu yang paling murah itu kan ada paling 2000-an ya. Nah, ada juga kalau ini stick es krim ya. Sebenarnya ini bentuk dasarnya sama tapi penyusunan atau komposisinya yang kita mainkan gitu ya. Kalau yang ini sebenarnya juga sama ya, tinggal disusun susunannya yang mungkin lebih apa itu kita mainkan gitu ya. Ya seperti orang nyusun bata itu ya, bata jadi dinding itu kan awalnya juga bentukannya sama, tapi bisa membuat bentukan apa itu komposisinya yang berbeda ya, nggak harus dinding ya, bisa jadi bentukannya beda-beda gitu. Nah ini contoh yang lain untuk tugas kakak tingkat kalian juga bikin ini ya. Jadi kita mulai minggu depan akan bermain-main dengan market ya, disiapkan untuk bahan-bahannya paling murah ya, kardusnya Indomie tadi. Nah ini ada permainan mulai dari kecil sampai besar, bentuk dasarnya sama gitu ya. Nanti kita bermain seperti ini juga ya. Ini masih warna-warna monokromatis dan belum dirubah dengan mengikuti teori warna tertentu, tapi tetap nanti kita masukkan ya teori warna itu ya. Nah, ini ada bentukan-bentukannya, contoh-contoh ya. Nah, ya kalian membuat sculpture ya. Apa itu sculpture? Di akhir mata kuliah ini, nanti kalian akan membuat suatu sculpture ya, atau bangunan monumental. Bangunan monumental itu di tengahnya kan ada sculpture-nya model-model seperti ini ya. Jadi bangunan-bangunan monumen itu ya. Nah, itu tugas besarnya untuk estetika dan matra nantinya gitu. Nanti akan bikin semacam ini ya. Jadi disiapkan dulu pemahamannya ya nantinya. Nah, tugas berikutnya, tugasnya pertemuan ini nanti kalian salah satunya bikin model sederhana ya. Jadi model 3 dimensi sederhana, kalian menggambarkan dulu apa itu denahnya ya, kemudian dibuat bukan denah ya, tampak atasnya,
kemudian digambar dibuat model maketnya gitu. Nah, ini contoh-contohnya pakai stick es krim. Ini juga pakai stick es krim, bentuk dasarnya sama tapi dibentuk beda-beda gitu ya. Nah, ini unsur warna dimasukkan ya. Kalian bisa pakai cat poster, ini kan huruf A ya. Tapi kemudian dibuat banyak dan disusun jadi iramanya melingkar gini ya. Bisa linear ya. Ini kan masuk linear atau membentuk garis lurus gitu ya. Tapi ada, saya lupa namanya ya, nanti kita masuk di teorinya ini soalnya. Nah, ini polanya bentuk dasarnya sama, tapi mengikuti pola atau komposisinya yang melingkar ya. Nah, ini juga sama ya, linear, tapi kalau yang ini sentral sentrifugal ya. Oke, nah ini contoh penggunaan dengan karton ya, karton-karton Indomie itu ya, itu juga bisa dipakai ya, kalau paling murahnya, tapi kalau kalian punya karton yang lebih bagus ya, yang karton coklat itu ya, paling harganya 4 ribuan gitu ya, satu lembarnya. Gitu. Oke. Saya lihatkan di, di sini untuk tugas ya, kalian bisa lihat ya untuk contoh pembuatan gambar ya. Saya belum mengambil dari dokumentasi tahun lalu karena belum terdokumentasi dengan baik. Akhirnya saya ambil di YouTube ya untuk tugasnya, untuk contohnya. Kalau kalian punya waktu pada saat kalian mengerjakan tugas, kalian dokumentasikan ya. Bisa foto atau video, nanti saya susun supaya saya juga bisa mendokumentasikan tugas kalian dan bisa menjadi contoh pada tingkat kalian nantinya gitu ya. Ini kalian bisa play di Janitra ya, contoh penggambarannya bagaimana gitu. Nah, ini tentang tugas ya, tugasnya kalian menyiapkan 2 macam ya. Yang pertama 1 lembar kertas A3 dan 1 lembar karton ya. Nah, kalau kartonnya ini nggak ada, kalian baru bisa pakai kardus Indomie itu ya. Nah, tapi yang sisi yang yang rapinya mungkin kalian cat atau bagaimana nantinya ya gitu. Kalau kardusnya Indomie itu kan ada warnanya merah kuning hijau itu jadi nggak rapi nantinya. Tapi kalau coklat gitu aja nggak apa-apa gitu ya, monokrom. Soalnya di sini warna ini jadi aspek penting juga. Jadinya nggak mentahan kardus Indomie itu harus ada gambar-gambarnya Indomie itu enggak ya. Jadi harus dicat ulang gitu kalau mau pakai itu ya. Kemudian buat foto atau video dokumentasi ya. Nah, untuk lembar pertama kalian kasih garis tepi ya. Garis tepi, kemudian mungkin pakai spidol besar ya. Sedangkan lembar kedua kalian bikin alasnya untuk maketnya. Nah, lembar 1 buatlah komposisi 2 dimensi dari arah pandang atas ya, atau tamak atasnya, entah itu dari lingkaran, segitiga, atau persegi ya. Kalian susun komposisinya ya, membentuk pola tertentu, iramanya, dan seterusnya itu ya. Kalian sketsa kasar dulu aja di kertas jelek-jelekan, kemudian kalian taruh di kertas yang lebih bagus tadi untuk diterapkan ya. Kemudian kalian bikin ya bentuk 3 dimensinya di bagian lembar kedua ya. Buat komposisi 3 dimensi ya, sederhana ya. Ini langsung maket ya di lembar kedua ini katakanlah lembar itu maksud saya alasnya itu ya, alasnya itu bisa kalian cat mungkin ya. Kalau mungkin rapi nggak dicat ya nggak dicat nggak apa-apa, tapi kalau jelek ya dicat mungkin warna hitam gitu ya. Jadi kita fokus bangun di atasnya gitu. Nah, ini kalau yang 2 dimensi kan kalian bermain dengan persegi, lingkaran, segitiga, tapi kalau di sini mungkin lebih ke arah prisma ya, prisma, kubus, tabung, dan mungkin bola ya. Kalau bola itu bikin maketnya susah, ya. Kalian mungkin jangan ngambil bola ya, ngambil tabung aja. Jadi bikin bentukannya yang mirip tabung dari karton itu ya. Nah, seperti itu. Nah,
lembar 1 dan lembar 2 ini harus sinkron ya, bentuknya harus sama. Ya, seperti contoh yang saya bagikan tadi, maksud saya, tapi kalian bikin bentukan yang lainnya gitu ya. Jadi contohnya itu seperti ini, lembar satunya ini, sorry, belum kelihatan. Lembar satunya yang lembar kecil ini, lembar keduanya yang besar ini. Lembar satunya ini, kalian kasih garis tepi dan lain-lain ya. Kalian bikin bentukan, nggak harus bentukannya seperti ini ya. Kalian bikin seperti yang awal tadi ya. Mana ya tadi? Ya, yang seperti ini tadi ya. Ya, bentukannya seperti ini mungkin ya. Sorry, belum kelihatan di layar kalian. Jadi di bagian PDF saya yang tadi ya, di desain matra itu, nah di sini kalian bikin semacam ini mungkin ya, tapi jangan persis lah, kalian pasti punya kreasi tersendiri ya. Jadi ada pola-polanya ya, mungkin kalian warna ya ini ya, kalian warna gitu. Kemudian bagian yang menarik di warna apa, bagian yang biasa di warna apa gitu ya. Nah ini kemudian dari bentukan ini kalian jadikan marketnya secara 3 dimensi tadi gitu. Tugasnya seperti itu, saya rasa nggak terlalu rumit ya. Kemudian difotokan dan masukkan di kolomnya ini ya, di tugas ini ya. Nanti kan ada kolom apa itu pengumpulannya ya. Jadi bisa diklik submission-nya di sini. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah jam 9 lebih ternyata.